Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi perjuangan diplomasi dan gerilya di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Amanda Putri Meiliana. Yang kedua, Chandra Bayu Setiawan. Yang ketiga, Ingwi Anian Echa Putri. Yang keempat, Ira Safira Mutiara Sari. Yang kelima, Merlinda Sofiani. Dan yang terakhir, Muhammad Eka Bahari. Langsung saja kita lanjut ke video berikutnya. 1. Perjanjian Linggarjati 10 November 1946. Perjanjian Linggarjati dilakukan di Linggarjati, sebelah selatan, dipimpin oleh Lord Dillon. Di Legasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Prof. Sudirman. Hasil perjanjian Linggarjati yaitu sebagai berikut. A. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. B. Pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. C. Pemerintah Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Agresi militer Belanda 1 dan perjanjian Renville. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 September 1947 membentuk Coldwell Commission atau Komisi Desa-Desa Baik atau biasa dikenal sebagai KTN, Komisi Tiga Negara. KTN adalah Australia, Richard C. Bilda van Zeeland dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat, Frank B. Graham dipilih oleh Australia dan Belgia. Pada tanggal 17 Januari 1948, KTN disepakati dan ditandatangani dengan hasil perundingan sebagai berikut. A. Perhentian tembak-menembak. B. Daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dengan pasukan Indonesia. C. Belanda bebas untuk negara federal di daerah-daerah hidupnya. Dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Peristiwa Madiun 1948. Hasil perjanjian Renville menimbulkan kekecewaan dan gejolak politik di Indonesia, khususnya dari faksi sosialis yang membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dipimpin oleh musuh yang baru kembali dari Moskow, FDR atau PKI secara sepihak mendeklarasikan pemerintahan Front Nasional pada 19 September 1948 di Madiun. Pemerintah Republik Indonesia segera merespon dengan operasi militer atas perintah Presiden Soekarno yang meminta rakyat memilih antara pemerintah atau PKI. Keberhasilan dalam menumpas pemberontakan ini memperkuat posisi Indonesia di mata Amerika Serikat dalam konteks Perang Dingin. 4. Agresi militer Belanda 2. Pada 18 Desember 1948, Belanda memutuskan untuk tidak terikat lagi pada hasil perundingan Renville dan melancarkan serangan militer terhadap Indonesia. Mereka menyerang lapangan terbang Maguwo dan berhasil menguasai Yogyakarta, serta menangkap para pemimpin Indonesia termasuk Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, sebelum ditangkap, Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Agresi ini bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia dengan menguasai ibu kota dan menawan para pemimpinnya. Namun TNI di bawah Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara gerilya di luar kota. 5. PDRI. Agresi militer Belanda II berhasil menguasai kota Yogyakarta. Hal tersebut membuat Presiden dan juga anggota kabinet memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, yaitu Syarifuddin Prawira Negara yang sedang berada di Sumatera membentuk PDRI. Berikut beberapa peran PDRI. Yang pertama, PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan berperan sebagai pemerintah pusat. Yang kedua, PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Yang ketiga, PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Serangan umum 1 Maret 1945
untuk 9. Setelah Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta, pemerintah Belanda melakukan propaganda terhadap dunia internasional dengan menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI sudah hancur. Untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan TNI masih ada, maka TNI merencanakan serangan terhadap Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letkol Soeharto. Perencanaan perebutan kota Yogyakarta mendapat dukungan penuh dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sesuai dengan rencana atau menjelang tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI menyusup memasuki Yogyakarta. Pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949 tepat pukul 6, sewaktu sirene Belanda berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam. Serangan dilakukan ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta. 7. Perundingan Romroyen. Untuk menjamin berhentinya agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini berhasil mempertemukan Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Merle Chauhan atau wakil Amerika dalam UNCI di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan pada tanggal 7 Mei 1949 baru dicapai persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Romroyen. Berikut hasil Persetujuan Romroyen. 1. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilakukan pada tanggal 24 sampai 29 Juni 1949. 2. Tanggal 29 Juni 1949, TNI mulai memasuki kota Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman baru tiba di Yogyakarta. 3. Setelah Yogyakarta sepenuhnya dikuasai TNI, Presiden dan Wakil Presiden beserta para pemimpin lainnya tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. 4. PDRI di Bukit Tinggi menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat Yogyakarta. Penyerahan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1949. Sebagai tindak lanjut perundingan Romroyen, diadakan perundingan konsultasi antara pemerintah Republik Indonesia, BFO dan Belanda di Bangka pada tanggal 22 Juni 1949 yang dipimpin oleh Critchley, Australia. Berikut hasil perundingan tersebut. 1. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. 2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag. Latar belakang adanya konferensi inter-Indonesia adalah adanya keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi inter-Indonesia berlangsung 2 tahap, yaitu pada tahap pertama konferensi berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 9 sampai 22 Juli pada tahun 1949 dengan keputusan penting, yaitu pembentukan negara Indonesia Serikat dengan nama RIS, pembentukan Uni Indonesia Belanda, dan APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai angkatan perang nasional. Pada tahap kedua, konferensi berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2 Agustus pada tahun 1949 dengan persetujuan, yaitu bendera RIS adalah sang merah putih, lagu kebahasa Indonesia Raya adalah bahasa nasional Indonesia, Konferensi Meja Bundar KMB. KMB dibuka di Rietdrenzaal, Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus pada tahun 1949. KMB diikuti oleh delegasi Indonesia, yaitu Mohatta, BOF, Sultan Ahmad, Belanda van Maarschaveen, dan UNC, Hermes Marcel Konrad. Hasil yang dicapai dalam KMB yaitu sebagai berikut.
A. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat. B. Status keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesuai pengangkutan kedaulatan. C. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. E. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak 1942. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.